Recording in progress. Shalom, selamat malam pemirsa. Jadi secara Alkitab dimanapun berada di seluruh pelosok Nusantara Indonesia kita tercinta, kita bertemu lagi di dalam program 38 aspek kehidupan yang disiarkan oleh Jadi secara Alkitab dengan tema Deret Prestasi Salomo yang akan dibawakan Chris Miller. Kita bersyukur kita boleh bertemu lagi. Selamat bergabung buat teman-teman juga yang ada di platform YouTube, Instagram, Facebook, atau yang nanti akan mengikuti siaran tunda. Saya yakin secara pribadi bahwa semua peserta yang mengikuti ini akan sangat diberkati. Baik para hamba-hamba Tuhan, para orang tua, para pembina, para pemerhati, jemaat, atau pemerhati kaum muda, atau anak-anak, remaja, dan sebagainya. Kiranya boleh diberkati juga guru-guru, pembina, kiranya boleh diberkati. Baik, kita akan memulai keseluruhan acara ini tentu dengan doa kepada Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam setiap acara ini, dalam program ini, sehingga Tuhan beracara, bekerja, Roh Kudus boleh membuka hati kita dan pikiran kita agar kita boleh dipulihkan, ya. Baik, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, segala pujian, segala hormat, segala syukur kami naikkan kepadamu. Engkau adalah Allah yang hidup, yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan saat ini adalah satu acara yang kami tahu ini akan sangat memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pemirsa yang mendengar baik di Zoom, platform IG atau YouTube ataupun Facebook Tuhan, atau melalui siaran tunda, kiranya Tuhan mereka boleh Tuhan berbicara di dalam hati mereka. Roh Tuhan boleh bekerja di dalamnya. Roh Tuhan boleh membuka hati Tuhan, sehingga setiap pribadi boleh mengalami satu pemulihan. Setiap pribadi boleh mengalami suatu urapan Roh Kudus sehingga menangkap rencana dan maksud Tuhan. Kiranya setiap pemirsa boleh Tuhan bukakan hatinya. Tuhan, kami mohon Roh Tuhan bekerja di dalam Zoom ini, terutama untuk Ibu Grace yang menyampaikan, kiranya urapan dan kuasa yang baru Tuhan beri, hanya yang daripadamu saja yang boleh disampaikan, sehingga kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dan ditinggikan. Setiap hati boleh memahami dan mengerti tentang rencana dan maksud Tuhan. Kami juga berdoa buat tim GCA yang ada di belakang layar. Tanpa mereka kami tahu kami tidak bisa siaran, tapi Tuhan akan beracara dan Tuhan pegang kendali dalam setiap siaran ini, dalam saluran-salurannya, listriknya Tuhan, bahkan Tuhan segala jaringan-jaringan udara Tuhan yang akan menyambungkan setiap pembicaraan ini Tuhan sungguh-sungguh ada di dalam jalur kuasa Tuhan. Sehingga Tuhan semuanya Tuhan peralatan yang dipakai, prasarana semua Tuhan ada dalam kendali Tuhan. Engkau lawat Tuhan setiap segi aspek Tuhan yang akan memperlancar siaran ini. Sehingga tidak ada kendala Tuhan. Baik listrik Tuhan pegang kendali, jaringan udara Tuhan, siarannya Tuhan, sinyalnya, bahkan juga Tuhan peralatan-peralatannya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, sucikan, kuduskan Tuhan. Apabila ada hal-hal yang menghalangi Tuhan, Engkau mengendalikannya Tuhan. Karena kuasa-Mu lebih besar daripada segala yang ada di dalam dunia ini. Kami menyerahkan juga Tuhan, setiap pemirsa yang mendengarkan, kiranya urapan dan kuasa Tuhan juga bekerja di dalam setiap hati. Sehingga Tuhan, firman ini boleh merasuk dan mengubah, menjadikan baru kehidupan setiap pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam pimpinan-Mu, hamba-Mu yang menjadi moderator. Tuhan akan memberkati juga dan memimpin, sehingga Tuhan juga memberi kemampuan, sehingga bisa menyelesaikan seluruhnya dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucapkan sekali lagi dengan penuh rasa syukur atas dimulainya acara ini Tuhan, yang perdana lewat YCA.
Terima kasih Tuhan. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu pemirsa, kita akan berkenalan dulu dengan profil pembicara kita Ibu Grace Sumilat. Kita akan melihat tayangan beliau supaya mungkin ada yang baru bergabung ya. Jadi tahu latar belakang daripada Grace. Silakan mari kita saksikan penayangan profil pembicara. Susan Grace Hadasah Sumilat dari Yayasan Jenius Secara Alkitab. Mari kita mengenal beliau lebih jauh. Susan Grace Hadasah Sumilat, sarjana musik gereja. Ia lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 10 September 1973 dan ia juga dibesarkan di Kota Malang sebagai anak ketiga dari pasangan Yusak Oscar Sumilat dan Shirley Esther Tejakusuma. Ayahnya adalah seorang pekabar Injil yang melayani suku Tengger, Jawa Timur dari tahun 1968 sampai 1993. Grace Sumilat. Demikian, beliau kerap disapa adalah seorang sarjana musik gereja alumnus dari Universitas Kristen Immanuel, Yogyakarta yang sangat suka sekali meneliti Alkitab. Pada tahun 1998, ia juga menikah dengan Boas Adi Prasetyo Widiono, sarjana ekonomi, dan ia juga dikaruniai 3 anak, yaitu anak pertama adalah Ardhito Kenanya Hudson Widiono, Melody Harvest Elnett Widiono, dan anak terakhir adalah almarhum Victory Marsha Elnisi Widiono. Grace Sumilat menjadi pembicara sejak Januari 2010. Beliau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk mendirikan Yayasan Jenius Secara Alkitab pada tahun 2015 dan juga ia mendirikan Bina Keluarga Bahagia Online School pada Januari 2021. Saat ini, Grace Sumilat menjadi salah satu pengkhotbah di GPDI Karisma Kalinegoro Magelang dan secara interdenominasi melayani juga di gereja-gereja lainnya. Kerinduannya adalah untuk melihat pengenapan Maleakhi 4 ayat 6 di akhir zaman. Demikian latar belakang pembicara kita. Kiranya ini makin membuat para pemirsa lebih tertarik lagi. Baik, kita tidak berlama-lama lagi. Kita akan menyerahkan waktu ini kepada Ibu Grace sebagai pembicara. Shalom Bu Grace. Shalom Bu Ingrid. Shalom semua yang ada di sini. Ada Bu Christine, Bu Marta, Pak Dodi, Pak Edi, dan juga Ibu Adele. Ya. Sehat ya Bu ya? Ya, sehat puji Tuhan ya. Baik. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Grace yang akan menyampaikan seluruh pengajaran pada malam ini. Biarlah kita boleh menyimak dan boleh mempersiapkan diri. Kalau perlu ada catatan ya lebih baik ya Bapak Ibu supaya lebih mengerti begitu bisa diulang. Namun ada YouTube-nya ya yang akan take. Silakan Bu Grace. Baik, terima kasih. Wah, senang sekali kita boleh bertemu lagi dalam program Aspek Kehidupan. Ya, puji Tuhan. Kita udah membahas banyak sekali dari awal ya. Dan hari ini kita sampai kepada Salomo. Pertemuan yang lalu kita juga belajar tentang Salomo. Dan ini untuk membahas Salomo adalah yang kedua ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang kepengen mempelajari 38 aspek kehidupan manusia itu apa saja sih? Dan 8 gambar besar kehidupan manusia itu apa saja? Itu Bapak Ibu Saudara bisa lihat di tayangan-tayangan sebelumnya ya. Ada di channel YouTube Jenius Secara Alkitab, juga ada di channel YouTube Cahaya Firman ya, bagi Bapak Ibu yang mana-mana lah sama aja ya kan. Baik, saya akan lanjutkan pengajaran ini dengan membahas tentang deret prestasi Salomo. Wow, seperti apa ya deret prestasi Salomo? Kita akan lihat
Seperti ini ya, Bapak Ibu Saudara. Sebentar. Ya. Baik. Sebentar, saya akan coba atur supaya tampilannya ini boleh lebih asik gitu ya. Sebentar. Baik, sebentar ya. Kita akan lihat deret prestasi Salomo itu seperti apa. Ya. Ya, mari kita melihat kehidupan Salomo. Minggu lalu, di pertemuan yang lalu kita udah belajar bahwa ada syarat-syarat atau ketentuan seorang raja Israel. Ya, raja Israel itu harus orang Israel asli, harus orang yang dipilih Tuhan, nggak boleh memelihara banyak kuda, nggak boleh punya banyak istri, nggak boleh mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri. Firman Tuhan harus selalu ada di ruangannya, harus selalu dibacakan, dia harus salin itu firman Tuhan. Taurat Tuhan dia harus salin ya, supaya dia selalu belajar takut akan Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang kepo ya, bisa lihat di tayangan-tayangan yang lalu. Nah, sekarang kita lihat kehidupan Salomo lebih dalam lagi. Yuk kita lihat kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Kita tahu semua Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo ya. Kitab Pengkhotbah 1 ayat 2 berkata begini. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ini adalah di awal daripada kitab Pengkhotbah ya, masih ayat 2 ya. Kalau ayat 1 berkata, inilah perkataan Pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Perkataannya diawali dengan kata kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia ya. Dan kalau kita lihat Pengkhotbah pasal terakhir itu juga ditutup lagi dengan kata sia-sia. Pengkhotbah 12, walaupun nggak benar-benar ayat terakhir ayat 14 ya, setidaknya di pasal terakhir lah ya. Ayat 8 berkata, kesia-siaan atas kesia-siaan, kata Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Perhatikan di sini ya. Jadi kita lihat Pengkhotbah ini diawali dan diakhiri dengan kata sia-sia. Nggak cuma itu, kata sia-sia sendiri dalam kitab Pengkhotbah itu banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Nah sekarang kita mau tahu nih, siapa sih penulis daripada kalimat pesimistis yang berkata sia-sia, 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 dan sia-sia. Ya, dikatakan inilah perkataan Pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Siapa anak Daud? Ya jelas Salomo ya. Berkedudukan di mana? Di Yerusalem. Di mana Yerusalem? Di pusat pemerintahan Israel. Kita lihat lagi ya. 2 Tawarik pasalnya yang ke 2 Tawarik pasalnya yang ke-1, ayat yang ke-1. Di sana tercatat seperti ini. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Siapa yang mengatakan kalimat pesimis? Seluruh kitab Pengkhotbah banyak sekali kata sia-sia. Diawali dan diakhiri dengan kata sia-sia. Siapa yang nulis itu? Jangan salah, dia adalah anak Raja Daud. Dia adalah Salomo. Dia adalah seorang raja yang memerintah di Yerusalem. Ya. Nah, kenapa sih Salomo, seorang raja yang hebat, raja yang besar, selalu mengawali dan mengakhiri dengan kata sia-sia? Ya, kalau yang ngomong kata sia-sia, sia-sia, sia-sia itu adalah orang yang terpuruk, orang yang gagal, orang yang fasik, orang yang hidupnya jadi pecundang, orang yang gak punya apa-apa, orang yang kayak nggak punya masa depan tuh wajar ya.
Orang yang putus asa tuh wajar ya kalau dia sering berkata, sia-sialah, semuanya ini sia-sialah. Itu wajar ya. Tapi kalau yang mengatakan itu seorang seperti Salomo, nah itu tanda tanya, kenapa orang seperti Salomo bisa mengatakan sia-sia, sia-sia, dan sia-sia? Padahal Salomo kita akan lihat ya deret prestasinya. Dalam segala usaha, dalam jerih payah, dalam pekerjaan. Itu aspek keberapa ya? Ada loh di dalam 38 aspek hidup manusia itu. Kalau nggak salah dimensi pekerjaan itu ada 6 kalau saya nggak salah ingat itu. Ada pekerjaan, ya, ada wirausaha, ya. Kalau bedanya kalau bekerja itu ikut orang dan digaji gitu ya. Kalau wirausaha itu memiliki usaha sendiri, mendapatkan keuntungan. Ada lagi investasi. Ya, di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15 ada 3 jenis pekerjaan ini. Yang uniknya, yang kata pekerjaan itu tidak masuk di dalam ada waktu untuk ini, ada waktu untuk ini, tapi masuknya di dalam ayat-ayat lain yang tidak mengandung frasa ada waktu untuk titik-titik, ada waktu untuk titik-titik. Artinya pekerjaan manusia itu ada di dalam aspek ilahi sebenarnya. Aspek ilahi adalah Tuhan yang menyediakan pekerjaan bagi kita. Tuhan yang menyediakan pekerjaan baik. Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Itu ada ayatnya di Perjanjian Baru. Tetapi karena wirausaha dan juga investasi itu ada di dalam ada waktu untuk titik-titik, ada waktu untuk titik-titik, maka aspek pekerjaan ini saya masukkan di dalam aspek manusia. Ya. Nah, karena apa? Karena itu dikerjakan oleh manusia, tetapi percayalah bahwa setiap pekerjaan kita yang kita kerjakan yang baik ya, segala sesuatu yang baik itu sebenarnya sudah ada dalam rancangan Tuhan. Karena apa? Tuhan menyesuaikan itu dengan talenta, karunia, bakat, hasrat, passion yang Tuhan taruh di dalam hati kita masing-masing sejak di dalam kandungan ibu kita. Begitu ya. Nah, kita lihat dalam usaha ya, aspek pekerjaan itu ada 6 ya. Pekerjaan, wirausaha, investasi, terus cukup istirahat, ketahanan menghadapi tekanan, dan juga tidak cinta uang. Ya seperti itu ya. Kalau saya nggak salah ingat ya, pokoknya ada 6 aspek pekerjaan di situ. Yang pertama, kita lihat usaha jerih payah pekerjaan Salomo, dia mendirikan bait Allah. Dan ini sudah dinubuatkan kepada Daud pada saat dia itu ingin mendirikan bait Allah. Tuhan berbicara melalui hambanya kepada Daud bahwa nanti yang akan mendirikan bait Allah itu bukan kamu, tetapi anakmu. Karena apa? Tanganmu itu berlumuran darah. Saya sudah cek berlumuran darah di sini tidak ada kaitannya dengan pembunuhan berencana atas Uria. Tidak ada kaitan dengan pembunuhan berencana atas Uria ya. Tapi berlumuran dengan darah ini karena Daud ini seorang pejuang, seorang prajurit yang selalu berperang. Dan dia itu dalam peperangan itu membunuh banyak orang. Musuh-musuhnya. Orang Filistin lah, orang Aram lah, orang apa gitu ya. Orang Midian lah ya, musuh-musuh mereka pada saat itu ya. Sehingga Tuhan bilang anakmu yang nanti akan membangun. Pada saat nubuat ini diberikan kepada Daud, bahkan Salomo itu belum ada. Bahkan Daud pun belum jatuh dalam dosa melakukan pelecehan terhadap Batseba. Ya, saya tidak menggunakan kata perjinahan. Karena perjinahan itu mengandung konotasi atau mengandung satu diksi atau pilihan kata yang bisa menimbulkan konotasi bahwa mereka suka sama suka, ya. Tetapi saya percaya bahwa Batseba itu hanya seorang korban. Dia bukan pelaku, tapi karena pelecehan itu terjadinya kepada 2 orang, pelaku dan korban, maka nama Batseba menjadi ikut-ikut negatif dalam banyak pandangan orang. Nah, kalau kita ingin belajar, kenapa saya bisa simpulkan bahwa Batseba itu hanya korban, itu bisa ikuti pelajaran Women yang minggu yang lalu, ya, yang pertemuan yang Sabtu yang lalu. Baik, jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini Salomo itu mendirikan bait Allah itu sudah dinubuatkan bahkan sebelum Daud itu mengenal Batseba lebih dalam dan menikahi Batseba dan lahir Salomo. Jauh sebelum itu sudah dinubuatkan, ya. Dan Salomo adalah satu-satunya anak Raja Daud yang mendapat nama dari Tuhan, Yedija. Anak-anaknya Daud yang lain, walaupun anaknya Daud banyak, nggak ada yang dapat nama dari Tuhan.
Jadi saya percaya ketika Salomo ini memang dipakai Tuhan untuk mendirikan bait Allah, untuk menggantikan Daud menjadi raja, ya memang Salomo ini bukan anak yang lain ya. Daud tidak salah pilih ya. Emang benar Salomo ini karena satu-satunya anak Raja Daud yang dapat nama dari Tuhan cuma Salomo ya. Baik, mendirikan bait Allah ya, satu prestasi yang luar biasa. Kita lihat prestasinya masih di dalam pekerjaannya. Dia menjadi raja selama 40 tahun. Sama ya, Saul itu juga memerintah 40 tahun. Daud itu juga memerintah 40 tahun. Salomo juga memerintah 40 tahun. Itu bukan suatu waktu yang sebentar loh ya. 40 tahun itu adalah 4 dekade. 4 kali 10 tahun. Itu lama ya. Sedangkan di Indonesia aja presiden tuh sekali dipilih hanya 5 tahun ya. Boleh dipilih kembali kedua kali 5 tahun. Total 10 tahun. Lebih dari 10 tahun enggak boleh ya. Enggak boleh. Kecuali kalau presiden yang sebelum ada peraturan itu ya. Setelah Soeharto itu enggak boleh. Jadi 10 tahun paling maksimal. Tapi Salomo ini bisa menjadi raja 40 tahun. Wah, prestasi yang luar biasa. Dan dia bukan raja sembarangan. Dia raja yang disegani oleh para pemimpin negara atau raja-raja lain pada zaman itu. Pada era itu semua raja-raja dari seluruh dunia datang untuk melihat hikmat Salomo. Datang untuk memberikan upeti kepada Salomo. Datang berkunjung kepada Salomo. Jadi pada saat itu bangsa Israel ya kayak menjadi adidaya, negara adidaya gitu ya. Suatu negeri atau suatu bangsa adidaya gitu kayak zaman sekarang ya, kayak Amerika Serikat kayak gitu ya. Maksudnya yang paling top seluruh dunia gitu ya. Keren ya. Siapa sih yang ngomong kata sia-sia, sia-sia, sia-sia? Jangan salah, dia adalah Raja Salomo. Prestasinya adalah dia membuat kapal-kapal. Ini ayatnya nggak saya cantumkan di sini ya, tapi percayalah, ini saya dapat dari Alkitab. Bahwa Salomo itu membuat kapal-kapal ya. Dan kapal-kapalnya ya bukan kapal-kapal kecil, bukan kapal-kapal yang didayung-dayung pakai sampan biasa gitu ya. Tapi kapal-kapalnya kapal-kapal besar, kapal-kapal yang untuk perdagangan, kapal-kapal yang keren gitu ya. Saya nggak tahu apakah termasuk kapal pesiar ya pada zaman itu, apa sudah ada kapal pesiar atau enggak, saya nggak tahu ya. Berikutnya, sebagai seorang raja, dia menguasai banyak wilayah. Ya. Dia menguasai banyak wilayah. Peta yang saya cantumkan di sini bukan peta sembarangan, asal comot peta, enggak. Peta yang saya cantumkan di sini adalah peta kerajaan Salomo 990 before Christ atau sebelum Masehi. Ya. Wow. Sedangkan yang ini adalah modern day Israel tahun 1909 ini dibandingkan dengan kerajaan Israel modern. Jadi yang warna hijau ini, kurang ini sebentar ya, saya ini kan. Nah, yang warna hijau ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah kerajaan Israel modern sekarang. Sedangkan yang kuning ini adalah kerajaan Salomo pada saat itu selebar ini. Wah, wilayahnya besar, nggak cuma yang hijau ini aja, tapi yang kuning ini. Kuning dan hijau ini dua-duanya adalah wilayah kerajaannya Salomo pada saat itu. Wah, luar biasa ya prestasinya. Kok bisa orang seprestasi ini berkata sia-sia, sia-sia, sia-sia gitu ya. Prestasinya nggak main-main loh ini, tingkat dunia ini ya kan. Berikutnya dalam usaha jeripayah dan pekerjaan. Ya, kita lihat di zamannya Salomo itu ada kedamaian atau stabilitas politik yang luar biasa. Semua raja-raja pada zaman itu tunduk kepada Salomo. Submit kepada kerajaan Salomo, kerajaan Israel. Menghormati. Jadi mereka ini memiliki kayak supremasi dunia gitu ya. Kayak di zamannya Salomo itu dia berjaya di antara bangsa-bangsa kayak gitu ya. Ada kedamaian, nggak ada perang, nggak ada orang menangis karena perang, nggak harus bersembunyi di tempat perlindungan karena perang, nggak ada hasil panen yang dirampas musuh, nggak ada penindasan, nggak ada
yang namanya bangsa mereka dijajah, nggak ada yang namanya mereka harus hidup dalam ketakutan terhadap serangan musuh dan lain sebagainya, nggak ada. Di zamannya Salomo ini benar-benar damai, ada kestabilan politik yang luar biasa. Berikutnya kita lihat dalam usaha jerilelah atau pekerjaan, prestasi Salomo kita lihat, dia mendirikan satu istana yang dinamakan hutan Libanon. Kita nggak tahu ya, kenapa dinamakan hutan Libanon. Apakah karena bahan-bahan pembuatannya itu kebanyakan adalah kayu aras Libanon yang sangat mahal. Ya, saya pernah mengajarkan tentang pohon aras Libanon. Ya, Anda bisa lihat di channel YouTube GPDI Karisma Kalinegoro. Saya ada salah satu khotbah saya pohon aras Libanon. Juga Anda bisa lihat itu saya khotbahkan ulang di channel YouTube Cahaya Firman, ya. Pada saat saya menggantikan salah satu pembicara yang gak hadir. Jadi pohon aras Libanon itu adalah satu kayu yang mahal, ya. Makanya istananya Salomo ini kemungkinan ya, apa karena bahan pembuatannya itu kayu aras Libanon, dia disebut hutan Libanon. Mungkin ya. Saya belum teliti lagi apakah itu terkait dengan nama bahan pembuatan kayunya ini, di mana kayu itu banyak dipakai untuk pembuatan istana. Ini saya kurang paham. Kemungkinan ya Bapak Ibu Saudara. Wow, istananya ini nggak main-main. Ini ada orang yang mencoba membuat bagan istananya Salomo pada zaman itu ya. Ini nggak, zaman itu belum ada kamera, belum ada teknik perekaman apapun ya. Ini hanya perkiraan para ahli, kira-kira seperti ini nih bangunan istananya. Lalu dia juga mendirikan yang namanya Balai Saka. Jadi istananya itu enggak hanya terdiri dari kayak satu hall besar gitu, enggak. Tapi ada ruang ini, ada ruang ini ya. Kalau kita ke tempat yang bagus tuh ada aula 1, aula 2, aula 3 gitu ya. Luar biasa ya, Balai Saka. Lalu dia juga mendirikan Balai Singgasana. Apakah di Balai Singgasana ini mungkin tempat dia bertakhta di situ? Kalau Balai Saka ini apakah seperti ruang serbagunanya? Kita nggak paham ya. Lalu dia juga mendirikan gedung khusus untuk istrinya yang adalah anak Firaun. Gedung khusus untuk istrinya ada. Untuk istrinya itu bisa bebas dengan dayang-dayangnya. Untuk istrinya itu membuat acara-acara sendiri di situ. Untuk istrinya itu bisa memiliki kehidupan dengan privacy, nggak harus oh jangan ribut-ribut, ini raja sedang ada meeting. Nggak harus seperti itu. Mau ribut-ribut sendiri juga boleh, mau apa juga boleh gitu ya, karena punya gedung sendiri. Berikutnya adalah dalam 20 tahun dia mendirikan Bait Allah dan istananya, total 20 tahun. Mendirikan Bait Allah dan istana total 20 tahun. Itu bukan perkara yang enteng ya. Sedangkan kita bangun rumah 3 bulan aja udah capek dengan debunya, dengan pasirnya, dengan batu batanya, dengan tukang-tukangnya. Tiap hari sediakan makan minum untuk tukang gitu. Kita udah ribet gitu ya. 3 bulan aja rasanya kok gak selesai gitu ya. Ini bayangkan 20 tahun membangun Bait Allah dan istananya. Luar biasa nggak tuh? Berikutnya, dia juga melakukan ekspansi wilayah. Jadi wilayahnya tambah lama, tambah besar, melakukan ekspansi, melakukan perluasan wilayah. Seperti itu ya. Ini semua ada ayatnya Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara yang mengisi presensi, kami akan berikan materinya, baik Word maupun PowerPoint-nya. Ya. Jadi hanya teman-teman yang duduk di Zoom aja yang dapat materi ya. Kalau teman-teman yang nggak duduk di Zoom class ini, menyaksikan lewat YouTube aja, kita nggak bisa bagi materi ya. Hanya teman-teman yang duduk di Zoom aja. Nanti isi presensi, kami akan bagi materinya. Saya akan membagi materi di akhir bulan. Kalau sudah akhir bulan, materi akan saya berikan ya. Supaya saya nggak setiap minggu capek ngirim materi ke Anda ya. Dan ini sebenarnya adalah khotbah di dalam khotbah. Artinya, di dalam materi 38 aspek kehidupan manusia itu kan materinya 1.600 halaman. Aslinya materinya itu hanya 1.020 halaman. Sisanya menuju ke 600-nya itu adalah materi-materi khotbah yang saya selipkan karena terkait dengan 38 aspek kehidupan manusia. Nah, ini adalah khotbah di dalam khotbah. Jadi yang Salomo ini Anda bisa cuplik sendiri menjadi khotbah tersendiri bisa. Asalkan Anda jangan lupa sebut sumber ya kalau mengkhotbahkan kembali. Baik.
melakukan ekspansi wilayah. Nah, sekarang kita lihat apa komentar atau kesimpulan Salomo tentang pekerjaan manusia. Bisa kita lihat di Pengkhotbah 1 ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saya akan minta tolong di sini untuk salah seorang dari kita membacakan ayat-ayatnya. Saya jadikan Bu Marta co-host ya. Oke. Bu Marta, apakah siap membaca ayat-ayat langsung dari Alkitab? Nggak saya terterakan di PowerPoint. Bagaimana Bu Marta? Boleh Bu Grace. Oh ya, baik. Saya akan kembali ke PowerPoint kita ya. Minta tolong Bu Marta coba bacakan ulang Pengkhotbah 1 ayat 14. Pengkhotbah pasal 1 ayat 14. Oke, sebentar ya. Pengkhotbah pasal 1 ayat 14, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Wow, terima kasih Bu Marta. Jadi dikatakan perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari itu apa? Yaitu pekerjaan kita. Yaitu adalah usaha dan pekerjaan kita. Jerih lelah kita. Dikatakan oleh Salomo apa? Sia-sia. Dikatakan oleh Salomo apa? Usaha menjaring angin. Nah, nanti di akhir pelajaran ini kita akan belajar. Kok Salomo bilang semuanya sia-sia, lalu hidup kita ini untuk apa dong? Nah, kita akan nanti sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan, itu sebenarnya nggak ada yang sia-sia. Lalu kenapa Salomo berkata sia-sia? Bukankah yang ditulis Salomo ini juga firman Tuhan? Betul. Sia-sia adalah kalau kita melakukannya di luar Tuhan. Karena apa? Di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuah banyak. Di luar Tuhan kita ini nol. Kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Kita ini nggak bisa melakukan apa-apa di luar Tuhan. Di luar Tuhan hidup kita ini sia-sia. Betul. Nah, lalu bagaimana? Kenapa Salomo bilang sia-sia? Nanti kita akan sampai pada pembahasan bahwa Salomo kenapa bisa berkata sia-sia? Karena pergaulan dia dengan Tuhan itu amat sangat minim sekali. Nanti saya akan buktikan di dalam materi ini. Pergaulan Salomo dengan Tuhan itu hanya formalitas. Pergaulan Salomo dengan Tuhan itu hanya sebagai kewajiban seorang raja yang menjadi role model bagi bangsa Israel untuk melakukan hari raya besar saja. Beda banget dengan Daud yang sehari-hari 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Beda banget dengan Daud yang mana ada ayatnya baik pagi, siang maupun petang Daud menyampaikan keluhan-keluhannya kepada Tuhan. Artinya Daud punya jam-jam doa pagi, siang, dan petang. Beda sekali dengan Daud di mana ada nyanyiannya pada saat dia dikejar musuh, ada nyanyiannya pada saat dia sakit, ada nyanyiannya pada saat dia galau, ada nyanyiannya pada saat dia menang perang, ada nyanyiannya apa yang diajarkan pada murid-murid rohaninya, anak didiknya. Ada nyanyiannya pada saat dia dikejar-kejar Saul, pada saat dia bersembunyi di gua. Ada nyanyiannya lengkap dalam hidup Daud. Cuma waktu Daud itu bersembunyi di Siklag, saya teliti dalam Alkitab, tidak ada nyanyian. Karena pada saat itu Daud mengambil keputusan yang salah, bersembunyi di area musuh. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya ketika Daud pergi berperang diajak sama Raja Akis, maka istri dan anak-anak mereka, rombongan mereka ditawan oleh musuh. Dan Siklag dibakar. Lalu dikatakan dalam Alkitab, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kenapa? Dia sudah lama hubungannya dingin dengan Tuhan. Saya sudah pernah teliti. Di dalam seluruh kitab Mazmur, nggak ada Mazmur yang dihasilkan pada saat Daud berada di Siklag. Tapi selebihnya dari itu, Daud itu begitu intim dengan Tuhan, begitu akrab dengan Tuhan. Maka coba cari di mana Daud mengatakan kata sia-sia di dalam ayat. Nggak ada.
Tapi kenapa Salomo banyak kata sia-sia, sia-sia? Karena Salomo menyimpulkan jerih lelah yang kayak gini tuh apa sih artinya? Sia-sia. Dan kita simpulkan kesia-siaan itu adalah karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuah banyak. Kesimpulan Salomo tentang pekerjaan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dulu sebelum saya mempelajari materi ini, saya berpikir, wah, Salomo kan diurapi Tuhan nih, nulis pengkhotbah. Di pengkhotbah banyak kata sia-sia, sia-sia. Berarti apa yang kita lakukan ini sia-sia gitu. Saya dulu berpikir gitu ya. Tapi setelah saya mempelajari sampai pada titik kesimpulan, saya paham, oh iya betul yang dikatakan Salomo sia-sia. Itu adalah karena tidak dilakukan dalam keintiman dengan Tuhan. Karena di dalam Perjanjian Baru dikatakan jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Jerih payahmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Jerih payah ya salah satunya pekerjaan, usaha. Jadi apakah kitab Salomo dengan Perjanjian Baru itu bertentangan? Tidak mungkin. Alkitab tidak mungkin bertentangan. Kuncinya adalah ketika Salomo berkata sia-sia, sia-sia, itu karena segala sesuatunya dilakukan di luar Tuhan. Duh, kan mendirikan bait Allah sesuai dengan kehendak Tuhan, Bu Grace. Dia kan memang udah dinubuatkan akan menjadi penerus Daud yang mendirikan bait Allah. Ya betul, dia mendirikan bait Allah. Tetapi pada saat dia mendirikan bait Allah itu, apakah dia terus menjaga keintiman dengan Tuhan? Itu yang saya maksudkan. Bukan hanya melulu yang dilakukan itu kehendak Tuhan atau tidak, tetapi melakukan suatu pekerjaan Tuhan, tetapi apakah dengan hati yang terus melekat kepada Tuhan atau tidak? Ya, maksud saya seperti itu. Hati yang terus melekat kepada Tuhan, bukan ibadah yang formalitas. Nanti akan saya buktikan bahwa Salomo ibadahnya itu hanya setahun cuma 3 kali. Hanya formalitas. Ya, saya akan buktikan nanti ya. Saya nggak tahu apakah itu bisa selesai di hari ini atau di pertemuan mendatang. Kita lihat kenapa sia-sia. Kenapa Salomo berkata semua usaha yang dilakukan manusia itu sia-sia? Karena apa? Karena Salomo berkesimpulan manusia itu nggak bisa mengubah hukum alam. Saya nggak cantumkan ayat-ayatnya di sini ya Bapak Ibu Saudara. Tapi nanti kalau Anda mendapatkan word-nya itu ayat-ayatnya ada. Ini langsung saya simpulkan aja dari kata-kata Salomo ini, bukan dari kata-kata saya sendiri. Jadi Salomo menyimpulkan kenapa usaha jerih lelah manusia itu dikatakan sia-sia. Dia punya alasan. Karena manusia itu nggak bisa mengubah hukum alam. Contoh nih ya, ini saya kasih contoh sehari-hari. Misalnya nih ya, saya sudah mendirikan gedung bertingkat nih ya. Tiba-tiba gempa bumi. Gempa bumi saya nggak bisa mengontrol. Gempa bumi saya nggak bisa menghentikan. Gempa bumi saya nggak bisa memprediksi. Lalu ketika zaman itu belum ditemukan gedung anti gempa, pada akhirnya yang sudah didirikan itu bisa saja roboh rata dengan tanah. Walaupun mungkin pondasinya udah kuat, udah terdiri dari batu, dalam, cakar ayam dan sebagainya lah. Secara arsitektur udah keren lah, udah memenuhi standar pembuatan satu bangunan pencakar langit lah. Tapi kalau gempanya benar-benar gila-gilaan, gempanya benar-benar tsunami misalnya gitu ya, nggak ada pondasi sekuat apapun yang bisa bertahan, tetap aja roboh. Nah, ini dia. Usaha dan jerih lelah manusia dikatakan Salomo sia-sia. Karena manusia tuh nggak bisa mengubah hukum alam dalam hal ini. Benar ya. Kita nggak bisa mengubah hukum alam. Oleh karena itu, kadang-kadang usaha kita seperti sia-sia ya. Contoh nih. Kita buka satu toko atau satu ruko atau satu usaha. Kayak saya misalnya guru musik, saya buka les-lesan musik lah. Buka kursus musik gitu ya. Di satu tempat yang strategis yang nggak pernah banjir gitu ya. Suatu saat daerah itu berubah menjadi daerah banjir. Lalu suatu saat saya mau jual ruko itu kesulitan, nggak ada orang mau beli. Karena apa? Sudah dikenal tempat itu menjadi daerah banjir. Padahal waktu dibeli dulu belum termasuk daerah banjir. Banjirnya naik sampai ke situ misalnya begitu. Sia-sia. Akhirnya usaha untuk investasi beli ruko di situ, mau jual beli di situ, sia-sia. Karena apa? Nggak bisa mengubah hukum alam. Seperti itu ya. Berikutnya, kenapa Salomo
mendefinisikan semua usaha manusia, jerih-lelah dan pekerjaan manusia itu pada akhirnya sia-sia. Karena Salomo punya alasan. Karena semua inovasi baru sebenarnya adalah pengembangan dari inovasi lama. Sekarang ada itu dulu sudah ada. Contoh ya, misalnya saya ini tukang potong rambut gitu ya, stylist gitu ya. Saya menciptakan satu model rambut yang unik gitu ya. Itu kalau diteliti oleh ahli fashion, itu sebenarnya adalah model tahun 60-an yang muncul lagi di tahun 2020-an. Misalnya gitu ya. Muncul model baju yang mini misalnya gitu ya. Yang mini di atas lutut 10 cm di atas lutut misalnya gitu ya. Wah, lagi tren nih ya. Padahal itu sebenarnya adalah tren tahun 70-an misalnya begitu. Itu sebenarnya cuma tren lama yang muncul lagi. Jadi itu cuma bergulir aja. Setiap 20 atau 30 tahun sekali tren lama itu bisa muncul lagi ke permukaan menjadi tren baru. Seperti itu. Makanya kalau kita mengakhiri sebuah tahun kan para stylist, para perancang busana itu bisa kayak memprediksi inilah tren baju 2025 yang akan datang. Kostum-kostum 2025 yang akan datang itu trennya akan menjadi seperti ini. Nah, suatu saat keponakan saya ulang tahun, kami sekeluarga diundang. Anak saya tuh lucu gitu. Melodi ya, kelas 3 SMP sekarang ini. Berarti kelas 9 ya, kelas 9. Dia tuh pakai kemeja yang kerah gitu, kayak kemeja orang laki-laki gitu. Pakai kemeja warna pink yang kerahnya berdiri gini, yang bisa dipakai dasi. Lengan panjang, terus pakai rok gitu, pakai rok selutut gitu. Saya pikir kok aneh sekali sih. Mbok ya pakai rok aja namanya pesta sepupunya gitu kan. Atau pakai gaya-gaya anak muda sekarang gitu kan. Ternyata dia bilang ini lagi tren mah di Korea. Dia tunjukin Pinterest ya. Bukan di Instagram tapi di Pinterest ini loh mah, lagi tren. Oh, saya ngelihatnya kayak lucu gitu, kayak tomboy banget gitu, pakai baju berkerah, lengan panjang, kancing sampai bawah, terus pakai rok selutut. Saya kayak lucu, aneh, ternyata itu lagi tren. Nah, kalau oleh orang yang ahli fashion, itu sebenarnya tren tahun sekian muncul lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya yang kita anggap inovasi baru itu sebenarnya inovasi lama. Itu dikatakan oleh Salomo, walaupun nggak pakai kata inovasi ya. Ini sudah saya modifikasi menggunakan kata-kata saya sendiri. Termasuk yang saya ajarkan ini sebenarnya sudah lama ada di Alkitab, gitu kan? Nggak ada yang baru di dunia ini. Baik, berikutnya, mengapa Salomo berkata bahwa usaha manusia jerih lelah, pekerjaan manusia itu sia-sia? Karena apa yang kita hasilkan di masa sekarang, ketika sampai ke generasi mendatang, itu menjadi usang. Ya, saya melihat berita di mana artikel di mana para musisi, para pencipta lagu di negara mana, saya lupa di Amerika atau di mana, itu mereka protes pada AI, pada para pencipta AI, yaitu artificial intelligence gitu ya, kecerdasan buatan gitu ya. Kenapa mereka protes sama orang-orang yang buat AI? Karena bisa-bisa pencipta lagu itu tergilas profesi mereka. Karena AI itu kita bisa masukkan syair ya, kita menciptakan puisi misalnya. Kupu-kupu, kupu-kupu, betapa indahmu. Sayapmu tersapu-sapu, misalnya kayak gitu ya. Halo. Kupu-kupu hadir di hari kelabu gitu, misalnya gitu. Di hatiku yang berwarna biru, misalnya gitu ya. Kita masukkan ke AI itu, dia bisa ciptain lagu. Dalam beberapa menit saja lagu udah tercipta. Lengkap dengan intronya, lengkap dengan syairnya, lengkap dengan penyanyinya. Kita nggak tahu suaranya siapa yang ada di situ. Kita bisa tuh minta suara yang mirip dengan penyanyi ini. Bisa. AI bisa bikinkan. Dalam berapa menit lagu sudah jadi. Coba bayangkan tuh. Lama-lama kan pencipta lagu tuh lama-lama bisa tergilas tuh dengan AI ya kan. Mereka protes sama pencipta AI yang bisa menciptakan lagu menggunakan kecerdasan buatan. Dan lagunya tuh bagus. Pernah suami saya coba masukkan satu syair atau satu judul, tolong AI bikinkan 3 lagu. Langsung jadi 3 lagu, bayangkan tuh. 3 lagu tinggal kita pilih yang mana enak, yang mana yang menurut kita sukai. Artinya apa?
dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan zaman yang kita anggap penemuan kita keren di masa sekarang, di masa yang akan datang itu udah basi, itu udah usang. Itu kata Salomo. Makanya lama-lama dia pikir sia-sia dong aku ngadakan penemuan. Nanti di generasi cucuku itu udah dianggap kuno. Ya kan? Berikutnya kita lihat. Kenapa Salomo menyimpulkan bahwa segala usaha manusia jerih lelah dan pekerjaan manusia itu sia-sia? Karena bagi dia, semuanya itu enggak mendatangkan keuntungan. Bagi dia ya, semua enggak mendatangkan keuntungan. Artinya, ya mungkin kita bisa menganggap, oh ini kalau dijual ide ini, dipatenkan, dijual, aku bisa dapat banyak royalti nih. Iya, gitu ya. Tetapi kalau kita mati kan enggak kita bawa tuh semua royalti. Waktu kita mati kan harta kita enggak kita bawa. Itu tetap ada batasnya, hanya di dunia aja bisa kita nikmati. Tidak mendatangkan keuntungan artinya apa ya? Sebanyak-banyaknya apa yang kita dapatkan dari usaha dan jerih lelah kita itu fana, itu semua fana, ya. Lanjut. Salomo menyimpulkan sia-sia karena udah susah-susah, nanti waktu kita mati nggak bisa diwariskan. Maksudnya ketika kita mati diwariskan kepada orang yang belum tentu berjerih lelah dan belum tentu berhikmat. Saya kemarin pas lihat-lihat TikTok ketemu video dari Tantowi Yahya atau Helmi Yahya ya. Saya suka terbalik-balik nama mereka ya. Kayaknya Tantowi Yahya. Dia cerita bahwa dia itu adalah konten creator untuk TV. Dia menciptakan game-game, acara-acara yang sangat kreatif di TV. Dengan segala macam, kalau bikin acara itu ya nggak mudah ya. Misalnya Family 100, ya. Itu berarti harus kasih pertanyaan survei yang dijawab oleh 100 orang. Jawaban tertinggi dari survei itu adalah jawaban yang paling benar, dianggap benar gitu kan. Itu kan ada tata cara mainnya, pertanyaan rebutan, apa skornya, hadiahnya apa, sponsornya apa. Itu kan nggak mudah ya bikin kayak gitu. Nah dia itu suatu saat bergumul, gimana caranya mewariskan pekerjaan ini kalau dia sudah tua, dia sudah mati, ada orang yang meneruskan. Ternyata dia cerita, yang meneruskan itu adalah menantunya, menantu perempuannya itu belajar dari dia sampai bisa ciptain acara sendiri, sampai bisa bikin proposal, sampai bisa melakukan kayak kolaborasi atau presentasi kepada pihak-pihak vendor dan lain sebagainya. Wah, keren ya. Kalau menantunya mau sungguh-sungguh belajar mengulik, pada akhirnya pekerjaan dari Tantowi Yahya ini bisa diteruskan oleh menantunya. Nah, tetapi Salomo berkata, ya kalau orang yang kita warisi itu mau berjerih lelah, ya kalau orang yang kita warisi itu mau berhikmat, kalau tidak, percuma dong. Misalnya nih ya, saya dipakai Tuhan misalnya, membuat banyak sekali tulisan yang kreatif gitu ya. Tapi kan belum tentu anak saya nanti mau nggak berjerih lelah kalau saya udah meninggal, ada beberapa yang belum diterbitkan. Dia mau nggak meneruskan untuk itu akhirnya jadi buku-buku yang kemudian yang buku kesekian-kesekian. Mau nggak? Belum tentu kan. Terus kalaupun dia mau berjerih lelah, dia punya hikmat yang sama nggak? Misalnya nih, saya rindu nih tulisan saya semuanya suatu saat akan jadi buku nih, diterbitkan. Tapi kan belum tentu anak saya itu punya hikmat seperti saya. Bagaimana menerbitkan buku itu yang bagus, yang ada daftar isinya, yang ada visinya, yang kurikulumnya terstruktur, yang itu ada benang merahnya, yang itu ada inovasinya, yang itu ada promosinya untuk pemakaian di gereja-gereja, yang itu ada sertifikasinya bla 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 bla. Belum tentu anak saya yang nanti melanjutkan ataupun mungkin sekretaris saya atau siapapun orang-orang yayasan atau siapapun yang meneruskan belum tentu berhikmat seperti saya yang memulainya. Seperti itu. Jadi Salomo berkata, sia-sia ini. Sia-sia ini. Buktinya anaknya dia ya nggak berhikmat seperti dia ya. Baru debut pertama, dia minta nasihat ke teman-temannya, dia minta nasihat orang-orang yang lebih tua, yang hidup sejaman dengan ayahnya, dia lebih mendengarkan nasihat teman-temannya, ya, Rehabeam itu, lalu dia pasang pajak yang tinggi untuk bangsa Israel, ya kan, lalu akhirnya kerajaannya terpecah.
Kita lihat. Apalagi bagi orang yang nggak punya ahli waris, katanya Salomo. Wah, itu sia-sia ya. Sia-sia banget segala usaha jerih lelah kalau orang nggak punya ahli waris. Itu yang dikatakan Abraham, nanti kalau aku mati, Eliezer ini, hambaku ini yang akan jadi ahli warisku. Tuhan bilang, enggak, kamu nanti akan punya anak kandung. Jadi, orang yang nggak punya ahli waris tambah merasa sia-sia lagi. Ngapain aku capek-capek, nabung-nabung, kerja keras, hasilnya untuk siapa? Aku nggak punya penerus, kayak gitu ya. Jadi, Salomo ini walaupun istrinya banyak, saya nggak paham ya, walaupun istrinya banyak, kenapa tidak dicatat nama-nama anak-anak, tidak dicatat nama-nama dari anak-anak Salomo itu banyak sekali, enggak. Apakah memang anaknya cuma satu ya, itu misteri ya, nama anaknya. Jadi walaupun istrinya banyak, apakah dia pakai sistem KB zaman dulu, pakai herbal-herbal atau apa, saya nggak tahu ya. Saya juga kaget waktu tahu itu. Ternyata Salomo anaknya yang dicatat cuma Rehabeam, beberapa aja lah, saya lupa ya. Kalau nggak salah cuma Rehabeam aja anaknya yang dicatat dalam Alkitab. Nah, Salomo mungkin mikir kalau orang-orang yang mandul, yang nggak punya anak, terus gimana, apa nggak tambah sia-sia tuh ya hidupnya, pekerjaannya, jerih lelahnya. Berikutnya Salomo berkata, usaha jerih lelah manusia itu dianggap sia-sia. Karena apa? Karena pada akhirnya mendatangkan kesedihan, mendatangkan kesusahan hati, mendatangkan nggak bisa tidur, insomnia, mendatangkan hati nggak tentram. Contoh nih, saya sering ya kalau mau tidur, itu pikiran saya jalan. Yang saya pikirkan apa? Aduh, harus memulai nih musim baru, harus pertemuan moderator nih. Terus setelah itu nih, bagaimana cara melatih pembicara baru nih. Terus gimana nih, mau ada pelantikan yayasan nih, apa yang harus dilakukan nih untuk anggota yayasan yang baru. Gimana nih cara menghubungi anggota yayasan yang lama nih. Jadi pikiran saya jalan terus nih, apa urusan pelayanan tuh memenuhi pikiran saya kalau saya mau tidur. Kadang-kadang saya sampai sumpek gitu, saya catat. Kalau nggak saya catat, takutnya itu otak saya memaksa saya untuk mengingat semuanya. Jadi saya setelah saya catat, udah ini urusan besok saya tidur. Kalau nggak gitu nggak bisa tidur. Makanya di rumah saya itu banyak notes-notes seperti ini sampai penuh buang karena di notes-notes ini banyak catatan apa-apa tugas saya yang harus saya kerjakan, bla 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 kayak gitu. Jadi banyak orang nggak bisa tidur itu karena pekerjaan, karena tuntutan pekerjaan. Banyak orang hatinya nggak tentram karena dia terpikir, wah bagaimana ya caranya mencapai target, wah bagaimana ya caranya membangun tim, wah bagaimana ya caranya pemasaran nih supaya berhasil, wah bagaimana ya caranya supaya proyek ini nggak gagal, bla 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 kayak gitu ya. Jadi akhirnya yang terjadi adalah pekerjaan itu mendatangkan kayak keruwetan juga dalam hidup manusia. Itu yang membuat Salomo berkata, sia-sia ini, gitu ya. Dia juga katakan sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena segala jerih payah dan segala kecakapan bagi Salomo itu mengandung iri hati seorang terhadap yang lain. Jadi misalnya kita udah bangun pabrik nih, udah sukses nih, pabrik kulit untuk bikin sepatu. Ternyata kita punya saingan. Dia nggak hanya bikin sepatu, juga bisa bikin tas kulit. Pabrik yang kedua ini juga iri lagi sama orang yang lebih hebat lagi. Nggak cuma sepatu dan tas kulit, bisa bikin jaket kulit. Waduh, pada akhirnya kerjaan kita selalu kedatangan pendatang baru. Selalu kedatangan saingan baru. Selalu kedatangan orang-orang yang mau melirik kesuksesan kita dan bergelut di area yang sama. Dan pada akhirnya timbul iri hati. Waduh, pelangganku diambil sama dia gitu ya. Waduh, modelku ditiru sama si itu gitu ya. Waduh, pengajaranku diplagiat sama orang itu gitu ya. Waduh. Pada akhirnya Salomo bilang, alah capek-capek kerja, pada akhirnya ya iri hati aja kok ujung-ujungnya. Kita ujung-ujungnya nggak mau kalah dari orang lain. Ujung-ujungnya kita nggak mau disaingin. Ujung-ujungnya harus kita yang paling top dan stres sendiri. Ternyata anak-anak muda yang lebih muda dari kita lebih inovatif lagi. Akhirnya kita mulai pelan-pelan tergeser, tergusur gitu ya. Saya tuh ngalami kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi dulu waktu saya masih muda, dari kecil saya sering jadi solois. Jadi kalau paduan suara ada bagian solo tuh saya yang nyanyi. Saya udah ikut paduan suara tuh sejak belum bisa baca. Sejak balita saya udah ikut paduan suara.
Ya, paduan suara anak-anak, naik ke paduan suara remaja, naik ke paduan suara pemuda, sampai akhirnya saya sekolah musik. Sekolah musik otomatis juga belajar paduan suara ya kan. Nah, sejak kecil saya tuh sering jadi solois. Ya. Lalu waktu kuliah, waktu SMA saya sering ikut lomba nyanyi gitu ya. Lalu waktu saya pelayanan jadi direktur musik gereja di Gereja Kristen Kalangkudu Yogyakarta, kalau ada jemaat yang mantu, saya sering disuruh nyanyi solo gitu ya. Nyanyi solo gitu ya. Tapi itu lama-lama udah tergeser udah. Sekarang jarang saya disuruh orang nyanyi itu. Kalau ada acara-acara ya anak-anak yang lebih muda yang maju. Anak-anak yang sekarang mungkin cengkoknya udah beda, udah lebih modern. Mereka yang maju. Saya mah udah mulai tergeser. Saya ngalami seperti itu. Oh, gitu ya ternyata ya. Fenomena dengan pertambahan usia itu seperti itu ya ternyata. Gitu. Jadi ada iri hati seorang terhadap yang lain. Katanya Salomo, itu mah sia-sia. Segala kecapean kita, kelelahan kita bekerja, pada akhirnya tuh akan masuk dalam dunia persaingan. Berikutnya, sia-sia karena mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Kekayaan tidak bisa dibawa mati. Ini adalah kesimpulan Salomo. Sayang saya nggak muat ayat-ayatnya ya. Ini semua ada ayatnya. Jadi dia bilang gini, orang yang cinta uang, pada akhirnya nggak pernah puas dengan uang. Jadi ada satu teori dalam dunia ekonomi itu begini, gaya hidup akan mengikuti penghasilan. Contoh, dulu kita bisa hidup 50.000 sebulan. Zaman saya kuliah itu sponsor saya cuma 50.000 sebulan. Zaman itu kita cukup dengan uang segitu. Kalau zaman sekarang ya 50.000 belum tentu cukup untuk sehari ya. Uang saku anak aja berapa? Bensin aja berapa, ya kan? Terus kita mau beli soto aja berapa gitu kan? Jadi gaya hidup itu akan mengikuti. Jadi kalau misalnya dulu 50.000 itu cukup, sekarang sudah nggak cukup. Sekarang misalnya butuh 5 juta misalnya. Setelah kita sampai di titik 5 juta itu cukup, itu nggak cukup. Misalnya orang yang lebih kaya itu sehari butuh 10 juta gitu ya. 10 juta sehari lama-lama sampai pada titik nggak cukup. Satu hari butuh 100 juta misalnya kayak gitu ya. Kita nggak tahu untuk apa aja ya 100 juta itu ya. Misalnya kayak gitu. Jadi nggak akan puas. Berapapun uang itu nggak pernah puas. Tapi yang membuat kita puas adalah ibadah disertai rasa cukup. Ketika kita beribadah, roh kita itu kenyang. Ketika kita beribadah, roh kita itu dikasih makan. Roh kita kenyang dan jiwa kita berkata cukup. Itu yang dinamakan hidup bersyukur. Dengan apa yang ada, kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Itu yang dinamakan hidup bersyukur. Tetapi orang yang tidak punya ibadah dan tidak punya rasa cukup, berapapun uang itu tetap akan dirasa kurang. Semiliarder apapun dia akan tetap merasa miskin kalau dia merasa ada satu pencapaian lagi yang lebih tinggi yang belum tercapai. Seperti itu. Ya. Lalu dikatakan orang yang mencintai kekayaan gak akan puas dengan penghasilannya. Ya. Apalagi di era-era generasinya saya, generasi X, itu dikatakan oleh para peneliti sering berganti-ganti pekerjaan. Misalnya pekerjaan A ditawari lagi di pekerjaan B dengan gaji lebih tinggi. Dia akan pindah ke perusahaan B. Perusahaan B, ada lagi perusahaan C yang melihat nih, dilirik nih, diiming-iming, kamu akan lebih tinggi loh gajinya di sini, fasilitasnya lebih menjamin loh. Ada pensiunnya loh. Wah, pindah ke perusahaan C dan seterusnya. Gak pernah puas dengan penghasilannya. Pada akhirnya gak mempunyai loyalitas. Berikutnya adalah kekayaan gak bisa dibawa mati, kata Salomo. Ya betul. Mau kekayaan ditaruh di peti mati ya gak ada gunanya. Nanti pada akhirnya bersatu dengan ulat-ulat. Bersatu dengan set-set ya, para mikroba yang menghancurkan tubuh manusia yang udah mati gitu ya. Jadi penghasilan itu gak bisa dibawa mati. Gak ada gunanya. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang apa kata Salomo tentang jerih lelah atau pekerjaan manusia, aspek kehidupan manusia di area pekerjaan. Sekarang kita lihat bagaimana prestasi Salomo dalam mengejar hikmat dan ilmu pengetahuan. Wah, ini ada nggak dalam aspek kehidupan? Ada, yaitu aspek kehidupan yang bicara tentang IQ, EQ, MQ, dan SQ. Intelligent quotient, emotional quotient, moral quotient, dan spiritual quotient. Kita lihat
Apa prestasi Salomo dalam hal mengejar hikmat dan ilmu pengetahuan? Yang pertama, dia adalah penulis kitab Amsal. Dia adalah penulis kitab Kidung Agung. Dan dia adalah penulis kitab Pengkhotbah. Enggak semua kitab dalam Alkitab tuh penulisnya jelas. Tapi kalau tiga kitab ini sudah jelas yang nulis tuh Salomo, nggak diragukan lagi ya. Ada kan beberapa bagian kitab itu nggak jelas penulisnya, seperti Ibrani itu nggak jelas yang nulis siapa, masih karena nggak jelas Ibrani itu bahasanya, dari segi kontennya, dari segi apanya itu orang-orang nggak langsung menyimpulkan ini penulisnya Rasul Paulus, belum tentu gitu ya, masih perdebatan kayak gitu. Tapi kalau Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah itu udah pasti yang nulis tuh Salomo. Kok bisa orang yang bisa menulis 3 kitab seperti ini berkata sia-sia, sia-sia, sia-sia? Berikutnya, dalam hal mengejar hikmat dan pengetahuan, kita lihat. Dia itu adalah penggubah 3.000 Amsal. Kalau kita pelajari di kitab Amsal Salomo, itu tidak semua pasalnya itu ditulis oleh Salomo. Ada yang koleksinya pegawainya Raja Hizkia, tapi koleksi dari Amsalnya Salomo. Ada juga perkataan Agur bin Yake. Ada juga perkataan Lemuel Raja Masa. Jadi di dalam kitab Amsal itu ada 5 bagian. Kita udah pelajari ya di yang pertemuan yang lalu ya. Tetapi dikatakan dalam Alkitab, Salomo ini menggubah 3.000 Amsal itu ya seperti kayak semacam quote. Misalnya kayak tak kenal maka tak sayang, ya itu peribahasa ya, semacam kayak gitu tuh dihitung 1 misalnya. Lalu berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu 2. Nah, ini Salomo ini punya 3.000 yang kayak begitu. Kata-kata bijaknya itu ada 3.000. Wow, luar biasa ya. Untuk mengungkapkan kata-kata bijak itu kan nggak main-main. Itu adalah kayak semacam filosofi. Itu adalah semacam buah pemikiran tentang kehidupan. Itu adalah semacam intisari kehidupan. Contoh misalnya buruk rupa cermin dibelah. Artinya bukan cerminnya yang salah, tapi rupa kita yang jelek. Kenapa cerminnya yang dibanting gitu ya. Itu artinya nggak mau koreksi diri, tapi menyalahkan orang lain. Nah, itu buruk rupa cermin dibelah. Nah, kata-kata itu kan mengandung hikmat bijaksana bahwa kita nih jangan selalu nyalahkan orang lain, tapi harus koreksi diri sendiri gitu loh. Pada akhirnya kalau cermin dibelah ya tambah nggak bisa untuk berkaca ya kan. Nah, itu ada 3.000 kata-kata bijaknya dia. Wow, luar biasa. Kalau zaman sekarang tuh Twitter. Zaman sekarang itu postingan Twitternya ada 3.000. Karena Twitter itu kalau pakai kata-kata puanjak kayak Facebook tuh nggak bisa. Dia hanya terbatas berapa karakter. Oleh karena itu orang yang suka Twitteran, kata-katanya akan padat. Kata-katanya akan singkat, padat, jelas, bermakna dalam. Beda kalau Facebook, itu untuk orang cerita panjang lebar. Nah, saya itu sukanya Facebookan ya kan. Saya dulu pernah Twitteran, tapi lama-lama bosan Twitter ya. Saya suka Facebook. Nah, di Facebook tuh saya cerita panjang lebar. Mama angkat saya meninggal sampai 8 seri. Pernah saya di rumah sakit itu 4 hari di rumah sakit. Saya sakit infeksi saluran kencing. Saya bete itu di rumah sakit, gak ada yang nemenin. Ya suami saya datang berkunjung, anak saya berkunjung, tapi yang nemenin tidur sepanjang malam sampai pagi kan nggak ada. Nah, itu saya bikin status WA, itu saya cerita tentang kisah cinta saya dengan suami saya dulu pertama ketemu sampai kami menikah dan seterusnya. Berseri. Tapi WhatsApp itu pun statusnya itu terbatas. Lebih dari berapa karakter tuh nggak bisa. Tapi kalau Facebook jangan nanya, bisa panjang lebar. Nah, 3.000 Amsal ini kata-katanya bukan yang panjang lebar, yang padat, yang singkat, yang padat, yang bermakna gitu. Ya. 3.000 bayangkan aja. Berikutnya, Salomo ini mempunyai nyanyian sampai 1.005 nyanyiannya. 1.005. Dia ini benar-benar penggubah syair, penggubah lagu, composer. Ya. 1.005, jadi kecerdasan musiknya Salomo ini tinggi ya. Nggak heran anaknya Daud, DNA-nya dulu dong, ya kan. Nyanyiannya 1.005 loh. Tapi saya coba cari di dalam Alkitab. Kitab Mazmur yang ditulis oleh Salomo cuma 1 pasal.
Saya lupa ya, coba kita lihat ya, pasal berapa ya nyanyian Salomo itu. Kalau nggak salah 90. Oh bukan, itu doa Musa abdi Allah ya. 171 coba ya. Bentar. Salomo, saya nggak siapkan. Iya, betul. 127. Mazmur 127 itu ditulis nyanyian ziarah Salomo. Jadi Mazmur itu nggak semuanya ditulis oleh Daud, Bapak Ibu Saudara. Ada yang ditulis oleh Mazmur, Bani Korah, Bani Asaf, Musa, Salomo. Tapi nyanyian ziarah Salomo atau Mazmur Salomo itu cuma, saya lihat di Alkitab cuma satu pasal ini aja, Mazmur 127 aja. Lalu 1005 nyanyian lainnya itu nyanyian apa? Kok nggak ada tertera di Alkitab? Saya punya pemikiran kemungkinan besar nyanyian-nyanyian lainnya nggak tertera di Alkitab itu karena adalah nyanyian sekuler. Nyanyian duniawi pada zaman itu, mungkin lagu tentang percintaan, jatuh cinta, keindahan seorang perempuan gitu ya, kecantikan seorang wanita, mungkin kayak gitu-gitu ya. Saya nggak tahu ya. 1005 loh, tapi yang ada di Mazmur cuma satu pasal tok, Mazmur 127 aja gitu loh. Kemana nyanyian lainnya? Ya, bisa kita bayangkan bagaimana hedonnya kehidupan Salomo ini ya. Bagaimana duniawinya kehidupan dia ya. Wah, luar biasa ya. Sekarang kita lihat, dia juga adalah ahli flora dan fauna. Dia ini peneliti tumbuhan, peneliti hewan-hewan. Dia bisa menulis tentang hewan, dia bisa mempelajari tentang flora, tentang fauna. Hebat banget nih Salomo ini. Jadi kalau kita lihat kecerdasannya tadi, music smart, word smart, karena dia penulis 3000 Amsal, dia penulis syair lagu, ya kan? Music smart, word smart, dan dia di sini adalah nature smart. Dan kalau dia menjadi raja yang pemimpin yang berhasil, dia kemungkinan besar adalah juga people smart, punya kecerdasan bergaul. Dan dia juga punya usaha ini, usaha itu, dia juga punya bisnis-bisnis. Kemungkinan dia juga adalah number smart, ya, bisa mengkalkulasi bagaimana mencari keuntungan dan lain sebagainya. Ya. Wow. Kemungkinan dia memiliki sekolah bertaraf internasional. Nah, ini saya cantumkan di ayatnya. Yuk kita buka, minta tolong Ibu Marta. Bisa bukakan 1 Raja-Raja 4. Ayatnya yang ke-34. 1 Raja-Raja 4. Ayatnya yang ke-34. 1 Raja-Raja 4 ayat 34. Orang-orang dari segala bangsa pun datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Mereka diutus semua raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya. Oh ya, kemungkinan Bu Marta ini tidak menggunakan terjemahan baru, tapi terjemahan apa Bu? Saya pakai TB2 Bu, terjemahan baru yang kedua. Terjemahan baru TB2 ya. Baik, terima kasih Bu Marta. Jadi, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Mendengarkan itu kan berarti Salomo berbicara, ngajar. Kemungkinan besar ada ahli-ahli yang memperkirakan di ayat ini, itu mengindikasikan di zaman Salomo dia punya sekolah bertaraf internasional. Apakah itu diterjemahkan pengajaran Salomo? Apakah mereka datang itu ke perpustakaan? Apakah Salomo itu tulisan-tulisannya dibukukan lalu mereka belajar lewat buku, lalu ada tanya jawab Q&A bersama Salomo setiap hari jam berapa sampai jam berapa? Kita nggak tahu ya. Apakah seperti apa? Apakah Salomo melatih orang-orang untuk mengajarkan kembali atau gimana? Nggak ada petunjuk lebih jauh, tapi dikatakan maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Luar biasa loh ini. Perkataan dia didengar. Artinya Salomo ini memiliki aspek kehidupan di mana dia ini memiliki satu aspek yang nomor berapa ya, saya lupa ya, dalam 38 aspek itu, yaitu aktualisasi diri. Ya, dia aktualisasi diri itu tercapai. Aspek itu dalam hidupnya karena perkataannya didengar, hikmatnya didengar, orang mau mendengarkan. Artinya nggak ecek-ecek, nggak kaleng-kaleng gitu. Apa yang dikatakan oleh Salomo, hikmatnya. Mungkin orang raja-raja nanya, bagaimana Salomo, di kerajaanku ada masalah ini. Oh, begini cara penyelesaiannya. Bagaimana Salomo, rakyatku ada yang begini. Oh, begini cara penyelesaiannya. Bagaimana Salomo, negaraku tuh kok, kerajaanku itu kok
keuangan kami kok ngalami stagnasi gini-gini ya. Oh, begini caranya, gini. Wah, kira-kira kayak gitu ya, Q&A ya. Mendengarkan hikmat Salomo. Keren. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Dalam hikmat dan ilmu pengetahuan, Salomo memiliki hati yang penuh hikmat dan pengertian tiada tertandingi. Dia bisa melakukan keadilan. Dia bahkan hikmatnya itu melebihi hikmat Bani Timur, hikmat orang Mesir, lebih bijaksana dari Etan, Heman, Kalkol, dan Darda. Ini sudah saya bahas di pertemuan yang lalu. Kenapa ada informasi yang tumpang tindih? Karena ini adalah beberapa khotbah saya. Jadi yang lalu itu di khotbah A, ini ada di khotbah B. Jadi saya nggak mau mengedit lagi, nggak apa-apa lah. Ada pengulangan, kita makin diulang makin ingat ya. Jadi kita lihat Salomo itu hikmatnya sampai ditulis melebihi hikmat Bani Timur, melebihi hikmat orang Mesir, melebihi hikmat Etan, Heman, Kalkol, dan Darda. Siapa Etan, Heman, Kalkol, dan Darda ini? Kemungkinan orang-orang terpandai di zaman itu ya. Mungkin kalau zaman kita itu ya Albert Einstein, Thomas Alva Edison, terus kayak misalnya siapa itu namanya, Louis Van Hook gitu ya, para penemu-penemu ya, Wright bersaudara, terus siapa misalnya, kalau di Indonesia misalnya Habibie gitu ya. Nah itu di zaman itu orang-orang yang terkenal pandai itu Salomo masih di atasnya mereka. Kita nggak tahu ya apakah di zaman itu sudah ada tes IQ atau apa, sehingga bisa disimpulkan Salomo lebih berhikmat, tuh pasti ada ukurannya. Kayak di zamannya Daniel kan dikatakan 10 kali lipat lebih pandai dari orang lain, tuh dikatakan 10 kali lipat kan ada ukurannya, ada angkanya. Berarti Daniel itu kemungkinan di zaman Daniel sudah ada tes IQ ya kan. Tapi yang versi zaman itu begitu ya. Kita lihat berikutnya. Ya, prestasi Salomo dalam mengejar hikmat dan pengetahuan, dia mengorganisasikan 250 orang yang memerintah rakyat. Ya, saya nggak cantumkan ayatnya di sini, tapi percayalah ini semua dari Alkitab. Jadi, 250 orang itu didelegasikan oleh oleh Salomo, didelegasikan oleh Salomo untuk memerintah rakyat. Dia punya 250 orang. Apakah ini semacam kayak wali kota atau gubernur atau apa, kita nggak tahu ya. Kalau gubernur nggak mungkin masa provinsinya sebanyak itu ya. Mungkin ya semacam kayak kepala desa atau wali kota atau bupati atau semacam kayak gitu-gitu ya. 250 orang, banyak sekali ya. Artinya Salomo ini nggak one man show. Dia melibatkan orang-orang, mengkaryakan, dia melatih orang-orang, dia mempercayakan 250 orang ini untuk ikut memerintah bersama dengan dia, sehingga dia nggak perlu hal kecil-kecil dia harus terjun, nggak perlu dia harus selalu kunjungan ke daerah, nggak perlu dia harus inspeksi, melakukan sidak dan lain-lain, nggak perlu ribet gitu loh ya. Ada 250 orang yang membantu dia. Next kita lihat. Dia mengorganisasikan para imam dalam melakukan tugas pelayanan mereka sesuai aturan Daud. Jadi kalau kita pelajari di kitab 1 dan 2 Tawarik, Salomo ini melanjutkan tata aturan ibadah yang udah dimulai di zaman Daud. Contohnya misalnya bagaimana cara menyusun jadwal pelayanan, itu pakai undian. Lalu keluarga-keluarga itu melayani Tuhan berdasarkan keluarga demi keluarga, ayah dan anak-anaknya. Satu kelompok itu 12 orang, misalnya kayak gitu ya. Lalu mereka harus latihan, lalu mereka harus sampai taraf ahli, lalu ibadah di Bait Allah itu 24 jam non-stop, puji-pujian terus berjalan. Terus ada yang bertugas bermain kecapi diiringi, bernubuat dengan diiringi kecapi. Ada nanti yang bertugas khusus menyanyikan nyanyian sesuai petunjuk raja. Nanti ada yang bertugas ini itu, ada sip pagi, sip malam, bla bla bla. Jadi itu di zamannya Daud sudah ada SOP-nya, Standard Operational Procedure, yang dilaksanakan atau dilanjutkan di zaman Salomo. Luar biasa ya. Nah, apa kesimpulan Salomo tentang hikmat dan pengetahuan? Ya, minta tolong Bu Marta ya.
Bu Marta ini juga salah satu pembicara CCA, dan juga beliau ini adalah ketua Yayasan CCA yang sebentar lagi akan dilantik ya. Pengkhotbah pasal 1 ayat 18 ya. 18. Sebab di dalam banyak hikmat ada banyak kekesalan, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Weh, saya kalau baca ini kadang-kadang miris gitu ya. Lah terus buat apa kita sekolah? Buat apa kita S1, S2, S3, S-teler ya? Buat apa kita capek-capek baca buku, ngerangkum buku ya? Buat apa saya nulis, capek-capek nulis kalau pada akhirnya sia-sia semuanya gitu ya? Karena dalam banyak hikmat dan banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Ini loh pendapatnya Salomo tentang hikmat dan pengetahuan. Pada akhirnya orang yang banyak belajar itu sedih. Dan apa katanya? Banyak susah hati. Karena orang belajar itu kan banyak PR-nya ya. PR ini, tugas ini, kumpulkan tanggal sekian. Tanggal sekian tugas ini selesai. Tesis harus selesai tanggal sekian. Ujian pendadaran. Bla 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 kayak gitu ya. Waduh, kayak saya juga dibawa Tuhan menulis itu benar-benar banyak air mata juga. Dalam arti pelayanan menulis itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Sehingga gara-gara konsentrasi kita terperas di satu pekerjaan atau pelayanan penulisan, itu membuat kita itu kayak hidup kita tercurah ke situ gitu, kayak terfokus, terkhusus ke situ. Kalau kita nggak seperti itu, tulisan nggak akan pernah bisa jadi, karena orang menulis itu butuh konsentrasi yang tinggi. Entah itu novel, entah itu cerpen, itu tetap sama, walaupun itu prosa atau puisi ataupun itu fiksi atau non fiksi, itu sama aja. Orang yang bergerak di pelayanan menulis atau pekerjaan menulis itu butuh konsentrasi yang sangat tinggi. Nah, saya kalau baca ayat-ayat ini juga, waduh, berarti semuanya sia-sia dong. Ini perkataan Salomo ya, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan, kayak gitu ya. Kita lanjut berikutnya. Apa alasan Salomo berkata bahwa itu sia-sia? Karena dalam banyak hikmat, banyak susah hati, memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Itu tadi ayat yang udah kita baca. Alasan lainnya, karena baik orang berhikmat maupun orang bodoh, nasibnya sama kok, sama-sama akan mati, katanya Salomo. Bener juga setelah saya pikir-pikir ya. Mau kita S2, S3, pada saat mati, ya mati aja. Sama kayak orang yang gak lulus SD, sama-sama mati. Pada saat orang itu mati, pengetahuannya mati bersama dengan dia. Ya, artinya dia udah pindah alam kepada kekekalan. Bukan berarti di kekekalan itu kita nggak punya jiwa ya. Buktinya Lazarus dan orang kaya dalam perumpamaan Yesus itu dikatakan si orang kaya di neraka, si Lazarus di surga. Mereka masih punya daya ingat. Artinya jiwa kita tuh ada. Jiwa kita tuh di surga tuh kita ada jiwa, nggak cuma roh aja. Nah, di sini kita lihat kalau jiwa kita sampai di surga, tapi setidaknya di bumi ini kita udah berganti alam, kayak gitu. Setidaknya di bumi ini kita udah berganti alam. Bentar ya. Ada problem di TikTok saya nih, sebentar. Nggak apa, saya sambil terus mengajar. Jadi di atas muka bumi ini ketika kita mati, ya udah. Ilmu pengetahuan kita tuh ikut mati bersama dengan kita. Dalam arti kita nggak bisa ngajar lagi, kita nggak bisa ngejelasin lagi, kita nggak bisa seminar lagi, nggak bisa. Makanya untuk mengawetkan hikmat yang Tuhan berikan ke kita harus tulis buku, kita harus bikin rekaman pengajaran, kita harus bikin metode rekam peristiwa supaya suatu saat itu lebih mengawetkan. Tapi tetap nggak ada yang kekal di dunia ini, tetap nggak ada yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Dalam arti suatu saat langit dan bumi lenyap, ya termasuk internet lenyap, semua pengajaran kita ya lenyap, ya kan. Nggak ada yang kekal di dunia ini. Ya bisa mengawetkan lebih awet, emang iya. Tapi yang benar-benar awet selama-lamanya nggak ada. Nggak bisa, tetap fana. Yang kita lakukan tuh tetap fana. Gitu ya. Jadi mau orang pandai, mau orang bodoh, itu sama aja nasibnya. Sama-sama mati. Itu kata Salomo. Benar juga setelah saya pikir-pikir. Benar juga ya. Salomo ngomong kayak gitu ini. Sekarang kita lihat berikutnya. Kenapa sia-sia? Karena
Semua hikmat kita tuh harus diwariskan kepada orang yang nggak ikut berlelah-lelah. Contoh nih, saya menulis, saya sama tim juga termasuk Bu Marta ini adalah editor, salah satu editor dan ke depan akan menjadi penulis juga materi The Holy Generation. Nah, kita lihat ya, pada saat kami ini meninggal dunia ya, pada akhirnya semua yang kami tulis itu diwariskan pada orang lain yang membaca buku kami, yang menonton pengajaran kami, dan seterusnya. Padahal mereka nggak ikut capek-capek untuk membuat materi, membuat PowerPoint, nggak ikut capek-capek untuk meneliti Alkitab. Mereka hanya terima aja. Nah, itu katanya Salomo sia-sia dong, katanya dia. Diwariskan ke orang-orang yang nggak ikut capek-capek, terima hasilnya doang, kayak gitu ya. Berikutnya, wah, ini tadi yang tentang hikmat ya, dan kesimpulan Salomo tentang hikmat. Saya masih ada waktu 5 menit, saya lanjutkan aja. Sekarang kita lihat prestasi Salomo dalam mengalami kesenangan hidup. Itu juga prestasi ya, karena yang dimaksud prestasi di sini itu adalah sesuatu pencapaian atau suatu titik atau suatu taraf yang tinggi gitu ya. Satu pencapaian, satu proses sampai pada taraf yang tinggi, itu saya sebut prestasi. Dalam arti mengalami kesenangan hidup itu sampai mana sih Salomo? Ini kita pengen tahu ya kan. Emas, nah ini kita udah bahas yang lalu ya, kekayaan Salomo. Emasnya 666 talenta. Itu sama dengan 34 kilogram satu talentanya. Itu 666 talenta emas kali 34 kilo. Satu talenta itu 34 kilo, itu adalah hasilnya 22.644 kilo. Dikalikan kurs rupiah pada saat saya membuat materi ini. Saya bikin materi ini lebih kurang, ini saya khotbahkan di GBI Diaspora Sejahtera Batu Malang, Kota Wisata Batu, sekitar, saya di sini udah 2 tahun ya. Sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Ini kurs rupiah emas harga sekitar 4 tahun yang lalu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang. 1 kilo emas tuh harganya 58.715.100 rupiah. Kalikan 22.644 kilo. Itu hasilnya adalah 1,3 triliun. Emasnya loh itu. Belum termasuk saudagar dan pedagang Arab loh. Orang punya uang 1,3 T ini masih berkata sia-sia. Bayangkan kalau kita seperti apa ini perbandingannya. 200 perisai emas, masing-masing 600 shikal. 300 perisai kecil, masing-masing 3 mina emas. Ini saya hitung 200 kali 600 kali 11,4 gram. Saya udah teliti shikal ini adalah 11,4 gram. Kalikan 1 gram emas 587.151 pada saat saya membuat materi ini ya. Lebih kurang 4-5 tahun yang lalu. Ditambah 300 ini kali 3 mina kecil. 1 mina itu 570 gram. Ya, lebih kecil daripada shikal ya. Mina itu ukurannya lebih kecil daripada shikal. Kalikan 587.151 rupiah. Adalah 1,1 triliun. Yang tadi berapa? 1,3 triliun. Senjatanya aja dari emas ini 1,1 triliun kalau dirupiahkan loh ya. Tahtanya besar dari gading disalut dengan emas tua. Ini saya cari gambarnya, ketemu nih gambar tahtanya kira-kira seperti ini. Segala perkakas minuman, gelasnya doang nih loh, gelasnya. Gelasnya ini terbuat dari emas. Dan segala barang di gedung hutan Libanon dari emas murni. Nggak ada barang perak. Orang menganggap perak di zaman Salomo itu nggak ada harganya. Nggak berharga. Nggak penting. Perak mah nomor 2. Di mana-mana emas gitu ya. Seluruh bumi memberikan persembahannya, baik perak, barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal. Tahun demi tahun. Bayangkan selama 40 tahun. Berapa banyak aja itu. Aduh. Dia memiliki kemuliaan. Kalau zaman sekarang tuh dia viral ya. Kalau zaman sekarang itu dia on the top gitu ya. Di atas puncak kemuliaan gitu ya. Ya tetap tidak bisa mengalahkan kemuliaannya Tuhan.
Tapi di antara raja-raja yang lain, dia yang paling on the top, yang paling terkenal, yang paling viral. Kayak gitu ya. Oke. Persediaan makanannya Raja Salomo setiap hari adalah 300 kor tepung terbaik, 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan, 20 lembu gembalaan, 100 domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Kenapa yang rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan itu dibahas terakhir? Karena ini adalah makanan haram. Iya. Kalau nggak salah ya, saudara, lupa saya. Nggak deh, kalau haram nggak mungkin dimakan ya. Oh bukan, ini bukan ini binatang yang tidak bisa dipersembahkan sebagai korban bakaran kayak gitu ya. Tapi yang di atas ini bisa untuk korban bakaran, makanya ini ditulis terakhir ya. Jadi tepungnya ini setiap hari loh, ini bukan setiap bulan loh, ini setiap hari 30 kor tepung dan seterusnya. 100 domba tuh tiap hari. Wow. Kudanya punya 40.000 kandang. Keretanya 1.400 ekor. Dan orang-orang yang mengendarai ada 12.000. Wah. Banyaknya perak di Yerusalem sama seperti banyaknya batu. Banyaknya kayu aras sama seperti banyaknya pohon ara. Kayu aras ini mahal ya, pohon ara itu murah. Batu ini nggak ada harganya. Perak aja banyaknya kayak batu. Wow. Sebuah kereta didatangkan dari Misraim itu harganya 600 shikal perak. Ya, saya hitung itu 1,5 miliar. Seekor kuda itu harganya 150 shikal perak. Itu sama dengan lebih kurang 379 juta. Atau ini kalau dibulatkan ke atas menjadi 380 juta. Satu ekor loh itu. Satu ekor kuda loh itu 380 juta. Wow. Istrinya ada 700. Gundeknya ada 300. Ada 1.000 perempuan yang mengitari, yaitu biduan dan biduanita. Ya makanya nyanyiannya 1.005 itu bisa jadi dinyanyiin oleh wanita-wanita ini ya. Nyanyian-nyanyiannya dia ya. Orang-orang yang menjadi perempuan-perempuannya dia itu suara emas semua. Kalau mau menjadi istri Salomo, audisi vokal dulu. Kalau suara emas baru diterima ya. Bayangkan, biduan dan biduanita loh istri-istrinya itu. Artis-artis ya kalau zaman sekarang itu. Artis gitu ya. Bentar. Jadi nggak main-main. Hidupnya Salomo ini nggak main-main. Perempuannya aja ada 1.000 ya kan. Artis-artis semua ya kan. Membuat kecapi dan gambus dari kayu cendana. Ini kayu yang sangat mahal dan langka ya kan. Nah ini saya selesaikan sebentar kesimpulannya. Nanti setelah itu poin berikutnya kita akan pelajari minggu yang akan datang. Apa kesimpulan Salomo tentang kenikmatan hidup? Minta tolong Bu Marta bacakan Pengkhotbah 2 ayat 1-3 dalam terjemahan TB2 ya. Ya, sebentar ya Bu. Ya. Pengkhotbah pasal 2 ayat 1-3. Ya. Hikmat dan kebodohan sia-sia belaka. Aku berkata dalam hati, baiklah, aku hendak mencoba kegirangan, nikmati kesenangan. Tetapi lihat, itu pun sia-sia. Tentang tawaria aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan merengkuh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek. Iya. Jadi apa kata Salomo? Sia-sia. Kenikmatan hidup itu sia-sia kata dia. Kenapa? Kenapanya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, kelas kita yang akan datang. Karena waktu kita udah habis, saya khawatir kita selesainya terlalu malam. Baik, seperti itu. Wow, di sini ada Bapak dosen saya nih. Shalom Pak Pendeta Eka Setiadi. Iya. Saya serahkan kembali waktunya kepada Ibu Ingrid. Baik, terima kasih Bu Grace untuk pengajarannya. Saya percaya ini sangat memberkati dan membuat kita mengerti ya
tentang harta dunia itu. Ternyata segala sesuatu yang di dunia, kata Salomo, sia-sia. Tergantung kita menikmatinya. Kalau di dalam Tuhan saya rasa enggak. Ya, kalau dipimpin Tuhan. Baik, sebelum kita sampai kepada acara terakhir, kita akan melihat dahulu beberapa pengumuman dari kegiatan Jenis Cara Alkitab, Yayasan Jenis Cara Alkitab. Kita boleh mengikutinya sehingga Bapak Ibu punya gambaran bagaimana ke depan kegiatan-kegiatan yang ada di Jenis Cara Alkitab. Sementara akan ditayangkan pengumuman akan kegiatan, silakan Bapak Ibu yang ada di Zoom mengisi form presensi untuk kehadiran sehingga yang mengisi akan dapat PPT-nya, gitu ya. Tetapi ini hanya untuk khusus yang hadir di Zoom ya. Baik, acara-acara yang terdekat yang akan kita ditayangkan oleh Jenis Cara Alkitab baik melalui YouTube maupun Zoom, yaitu besok kita akan belajar dengan program Women Ministry ya, Jenis Cara Alkitab itu adalah pergumulan batin Batseba. Silakan Bapak Ibu juga mengundang teman-teman perempuan yang lain atau suami istri yang lain. Besok diadakan pada Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 pada pukul 9 sampai jam 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pelajaran ini akan dibawakan oleh Ibu Grace Sumilat sebagai speakernya dan moderatornya akan dipimpin oleh Ibu Fikayanti. Next. Yang berikutnya adalah program Teen and Youth Ministry Jenis Cara Alkitab. Itu akan diadakan pada Selasa tanggal 6 Agustus pada pukul 5 sore jam 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan temanya adalah keinginan mata yang berujung kecanduan belanja. Ini adalah part yang kedua, tetapi materi terakhir di batch yang ketiga dari I Say No to Addiction. Ini adalah materi terakhir dari batch ketiga. Nah, silakan yang ingin mengetahui pelajaran-pelajaran sebelumnya bisa mengikuti di YouTube Jenis Cara Alkitab. Jadi Bapak Ibu silakan mengunjungi YouTube dari Jenis Cara Alkitab. Tentu kami juga minta subscribe-nya dan menolong untuk meningkatkan program-program ini sehingga menjadi berkat. Selanjutnya, next. Besok akan untuk program Teen and Youth akan dibawakan oleh Ibu Ramona Napitupulu. Sementara moderatornya adalah Ibu Grace Sumilat. Mohon maaf, terlewat. Silakan next. Pengumuman berikutnya. Pada tanggal 9 dan 10 Agustus tahun 2024, kita akan libur program untuk aspek kehidupan dan momen ministry karena Ibu Grace sekeluarga akan menghadiri penamatan sekolah Alkitab dari Pak Boas di Salatiga. Saya mewakili teman-teman juga ya. Selamat ya Bu Grace. Tolong sampaikan Pak Boas sukses selalu dan Tuhan memberkati pelayanannya senantiasa untuk Pak Boas maju terus di dalam pelayanan dengan tentu dengan gelar ini bisa jadi lebih efektif dalam pelayanan. Baik. Kemudian pada tanggal 13 sampai dengan 27 Agustus 2024 untuk program THG itu libur. Bukan libur dengan maksud santai-santai, tidak. Namun THG ini tim Holy Generation sedang mempersiapkan buku batch yang kedua dan menyediakan program-program terbaru video-video pendek dan sedang juga mempersiapkan
ada 4 pembicara dan penulis buku tambahan, sehingga semua perlu persiapan yang matang, sehingga siap disajikan. Pemirsa juga, teman-teman akan menikmatinya dengan lebih cantik, lebih enak begitu ya. Nah, tentu itu perlu persiapan. Sedangkan pada tanggal 17 Agustus 2024 kita akan libur untuk program Women Ministry. Karena hari itu adalah hari kemerdekaan, kita menghormati ya kemerdekaan negara kita yang tercinta, NKRI, Indonesia tercinta. Biarlah kita akan berlibur untuk hal ini, untuk menghormati hari raya kemerdekaan ini. Kemudian pada tanggal 16, tanggal 23, tanggal 30 Agustus 2024, kembali program Aspek Kehidupan akan tayang kembali pada jam dan waktu yang sama. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2024, program Women Ministry akan tayang kembali pada jam dan waktu yang sama juga. Silakan Bapak Ibu pemirsa semua, baik yang di YouTube, di IG maupun di platform, bisa mengikuti setiap acara ini dan kita boleh diberkati karenanya. Demikian pengumumannya. Jangan lupa buat teman-teman di Zoom, tolong selesaikan form presensinya supaya bisa di-share kembali. Nanti akan di-share kembali PPT-nya pada setiap akhir bulan, sehingga Ibu Grace juga tidak terlalu repot ya kalau setiap minggu. Jadi sebulan sekali akan di-share kepada setiap yang ikut yang mengisi presensi. Baik, demikian pengumuman. Kemudian kita akan sampai di closing statement. Silakan Ibu Grace untuk memberikan closing statement dan juga sekalian doa penutup atas seluruh acara ini. Baik. Segala sesuatu. Kenapa ini berguling ya? Sebentar saya ini. Baik, jadi segala sesuatu di dalam hidup kita itu nggak ada yang sia-sia kalau kita melakukannya di dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi, apapun yang dikatakan oleh Salomo sia-sia itu betul apabila kita melakukannya di luar Tuhan, di luar persekutuan dengan Tuhan. Jadi, jangan terkecoh dengan yang namanya talenta, karunia, hikmat, kecerdasan, prestasi, keuangan, kekayaan. Jangan terkecoh dengan semuanya itu. Karena apa? Itu semua nggak kita bawa mati. Tapi yang paling penting dalam hidup kita adalah untuk kita ini selalu hidup intim dengan Tuhan. Nanti kita akan sampai pada kesimpulan itu. Ini tentang Salomo ini pembahasannya mungkin sampai 2-3 kali pertemuan lagi, ya. Jadi kesimpulan kita adalah memang betul kalau di luar Tuhan itu semuanya sia-sia. Tetapi jangan lupa, jangan kita merasa semuanya ini sia-sia seperti apa kata Salomo. Yang paling penting adalah buat hidup kita adalah jangan lupakan keintiman persekutuan dengan Tuhan. Itulah yang membuat hidup kita berbuah. Itulah yang membuat hidup kita ini diurapi. Itulah yang membuat hidup kita ini memberi dampak. Itulah yang membuat hidup kita ini jadi terang, jadi garam. Kuncinya adalah kita ini memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Walaupun itu masih di ujung kesimpulan sana, tapi saya perlu mengungkapkan ini sebagai closing statement. Karena apa? Karena tanpa saya memberikan bocoran atau spill kesimpulan kita nanti, kita jadi akan berpikir, waduh, berarti semuanya sia-sia dong. Untuk apa aku pelayanan, untuk apa aku bekerja, untuk apa aku melayani Tuhan, untuk apa aku sekolah tinggi-tinggi, kalau pada akhirnya semuanya sia-sia. Seperti itu ya. Seperti itu Bu Ingrid, closing statement dari saya. Ayo kita lebih intim lagi dengan Tuhan, bangun persekutuan dengan Tuhan. Jangan melakukan kehidupan agama hanya sebagai agamawi saja, tapi kita mau pakai kehidupan kita untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Seperti itu Bu Ingrid, saya langsung tutup dalam doa ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk materi hari ini. Dan kasih setiamu ada bersama dengan kami. Engkau gak pernah tinggalkan. Bersyukur untuk program aspek kehidupan. Kami boleh sampaikan berita firman-Mu.
Kami melihat Salomo yang ada di puncak kejayaan, puncak kekayaan, puncak segala-galanya. Tetapi dia masih berkata bahwa itu semua sia-sia. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu untuk kami tidak mengandalkan kekuatan kami, hikmat, nama besar, gelar, kekayaan, tabungan, relasi, apapun Tuhan. Tapi kami mau menjadikan hubungan pengenalan akan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Seperti Rasul Paulus berkata, semua itu aku anggap sampah demi pengenalanku akan Tuhan. Semua yang dulu dianggap kebanggaan oleh Rasul Paulus itu sekarang dianggap sampah. Karena pengenalan akan Tuhan itu nggak bisa dibandingkan dengan apapun juga yang semuanya adalah fana. Tetapi pengenalan akan Tuhan itu yang membawa kami terus bertumbuh, yang membawa iman kami terus bertumbuh perkasa, yang membawa kami terus berbuah, yang menjadikan hidup kami berdampak. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami, doa syafaat kami untuk Shema Adonai Ministry. Tuhan memberkati pelayanan mereka, Tuhan pakai mereka untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa, Tuhan pakai kehidupan mereka, Tuhan pakai apapun yang mereka lakukan bagi kerajaan surga, bagi memperlebar kerajaan surga, Tuhan urapi dan pakai mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, juga berkati Yayasan Jenius Syara Alkitab terus berkembang bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus mengucap syukur untuk Bu Ingrid yang sudah menjadi moderator bagi kami, dan Bu Marta yang sudah membacakan ayat-ayat bagi kami, dan semua rekan-rekan yang boleh bergabung dalam Zoom malam hari ini. Semuanya ada di dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat malam teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri Zoom ini.